Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bersama Dr. Ulwan. Jadi pinter. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dr. Ulwan channel ya guys. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi pinter. Kali ini Dr. Ulwan akan membahas tentang tetralogi Fallot, di mana kita langsung ambil dari sumbernya yaitu PPM IDAI. Oke, untuk pendahuluan, penyakit jantung bawaan sianotik yang paling sering ditemukan itu tetralogi Fallot, yaitu sekitar 5-8%. Kemudian terjadi bila terdapat kegagalan infundibulum. Kemudian ini yang paling penting, terdapat 4 kelainan. Yang pertama adalah VSD, ventricle septum defect, kemudian kedua adalah stenosis pulmonal, kemudian yang ketiga ada overriding aorta, dan yang keempat ada hipertrofi ventrikel kanan. Kemudian untuk kelainan fisiologis yang penting itu ada pada VSD dan stenosis pulmonal, di mana derajat tetralogi Fallot itu ditentukan beratnya stenosis pulmonal. Oke, kemudian untuk anamnesisnya terdapat cyanosis ya guys ya. Kemudian nafas cepat dan juga ada dyspnea de effort. Dyspnea de effort itu adalah di mana terjadi sesak nafas ketika ada aktivitas yang memberat. Kemudian ada squatting. Squatting itu seperti jongkok dan sering terjadi setelah anak bisa berjalan, di mana biasanya squatting itu terjadi ketika dia jalan capean terus kemudian jongkok terus kemudian jalan lagi squatting ya, seperti itu. Kemudian ada riwayat serangan sianotik. Oke, untuk pemeriksaan fisik, yang pertama bayi atau anak tampak sianosis. Kemudian untuk yang kedua tampak right ventricular tap sepanjang tepi sternum. Kemudian ada getaran bising pada bagian atas dan tengah tepi kiri sternum. Kemudian terdengar bunyi jantung dua tunggal dan mengeras, disertai bising ejeksi sistolik di daerah pulmonal. Kemudian ada jari tabuh. Untuk laboratoriumnya terdapat kenaikan jumlah eritrosit dan hematokrit sesuai derajat desaturasi dan stenosis. Untuk kadar hemoglobin dan hematokritnya normal atau rendah, itu biasanya disebabkan oleh anemia defisiensi besi. Nah, ini untuk ciri khasnya yaitu fototorak, tampak jantung berbentuk seperti sepatu ya guys, atau apex terangkat atau clock leg dengan konus pulmonalis cekung dan vaskularisasi paru menurun. Jadi gambarnya seperti ini ya guys ya. Kalau misalnya ada soal itu khasnya adalah boot shape, yaitu jantung tergambar seperti sepatu. Kemudian untuk EKG atau elektrokardiografi umumnya sama dengan anak normal, namun ada beberapa perbedaan yang biasanya tidak umum, yaitu gelombang T positif di V1 disertai defisiasi sumbu ke kanan dan hipertrofi ventrikel kanan disertai dengan strain. Kemudian ada juga gelombang P di hantaran 2 tinggi atau P pulmonal, kadang-kadang terdapat gelombang Q di V1. Nah, untuk ekokardiografinya gambaran khasnya jelas ya. Ada defek septum ventrikel yang besar disertai overriding aorta. Kemudian aorta besar sedangkan arteri pulmonalisnya kecil. Katup pulmonal tidak selalu dapat terlihat jelas. Kemudian ada gejala yang namanya serangan sianotik. Apa itu serangan sianotik? Yaitu serangan biru tiba-tiba, tampak lebih biru, pernafasannya cepat, gelisah, kesadaran menurun, kadang disertai sampai kejang. Nah, kenapa seperti itu? Ya jelas ya, karena kalau biru itu kekurangan oksigen, itu penyebabnya karena berkurangnya aliran paru yang tiba-tiba juga. Biasanya berlangsung selama 15-30 menit dan biasanya teratasi secara spontan.
Namun ada serangan hebat yang dapat menyebabkan koma bahkan hingga meninggal. Kemudian bisa mulai timbul di usia antara 6 sampai 12 bulan, bahkan bisa timbul lebih awal yaitu usia 2 sampai 4 bulan. Untuk mekanismenya terjadi akibat meningkatnya pirau kanan ke kiri yang secara tiba-tiba, maka terjadi penurunan aliran paru yang berakibat hipoksemia berat. Untuk tata laksananya yang paling awal adalah posisikan lutut ke dada. Nah, itu untuk apa? Untuk meningkatkan aliran ke paru dan terjadi penekukan arteri femoralis sehingga terjadi peningkatan afterload aorta. Kemudian untuk tata laksananya serangan sianotik diberikan morfin sulfat 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan secara subkutan, intramuskular, intravena untuk menekan pusat pernapasan dan takipnea. Kemudian jangan lupa diberikan bikarbonat natrikus 1 mg per kilogram berat badan secara intravena untuk mengatasi asidosis. Kemudian diberikan oksigen walaupun tidak terlalu tepat karena permasalahannya bukan karena kurang oksigen, melainkan penurunan aliran paru. Nah, jika tata laksana yang tadi itu gagal, maka berikanlah propanolol 0,01 sampai 0,25 mg per kilogram berat badan secara intravena dibolus perlahan untuk menurunkan denyut jantungnya. Jangan lupa diberikan ketamin 1 sampai 3 mg per kilogram berat badan secara intravena perlahan, yaitu 60 detik untuk meningkatkan resistensi vaskular sistemik dan juga sebagai sedatif. Kemudian berikan vasokonstriktor phenylephrine 0,02 mg per kilogram berat badan secara intravena untuk meningkatkan resistensi vaskular sistemik sehingga aliran darah ke paru meningkat. Kemudian berikan infus cairan untuk meningkatkan curah jantung sehingga oksigen ke seluruh tubuh meningkat. Nah, untuk tata laksana bayi dengan riwayat serangan sianotik, berikan propanolol 0,5 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan per 6 sampai 8 jam atau 2 sampai 6 mg per hari sampai dilakukan operasi. Dapat mengurangi spasme otot infundibular dan menurunkan frekuensi serangan. Jika masih tidak teratasi, lakukan operasi secepatnya. Bila usia kurang dari 6 bulan, maka dilakukan operasi paliatif atau BTS, belalak tausiksan, bukan BTS Army ya guys. Bila usia lebih dari 6 bulan dilakukan operasi koreksi total, yaitu dengan cara penutupan lubang VSD atau ventricle septal disease dan pembebasan alur keluar ventrikel yang sempit. Nah, untuk tata laksana tanpa serangan sianotik, biasanya bayi tanpa serangan sianotik itu umumnya dikoreksi total di usia 1 tahun. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan kateterisasi jantung untuk menilai kondisi kedua arteri. Anak usia sekitar 1 tahun atau lebih secepatnya dilakukan pemeriksaan kateterisasi jantung untuk menilai diameter arteri pulmonalis dan cabang-cabangnya. Jika ukuran arteri pulmonalis kecil, harus dilakukan operasi BTS terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Dr. Ulwan. Kurang lebihnya Dr. Ulwan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.